Pace Ebene, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita sedang menjalani masa Paskah yang ketiga. Hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya dalam Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Perikop Injil ini akan diperdengarkan kepada kita mengenai Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid setelah kebangkitannya menunjukkan realitas kemenangannya atas kematian. Dia menunjukkan kepada mereka luka-lukanya dan makan bersama untuk membuktikan bahwa dia bukanlah hantu atau roh, tetapi manusia baru yang telah dibangkitkan. Yesus menyapa mereka dengan ungkapan, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan timbul suatu keraguan-raguan dalam hati para murid. Para murid disuguhkan dengan pemandangan yang tak disangka bahwa Yesus yang mereka saksikan disalib kini berdiri di depan mereka dengan luka yang terlihat di tangan dan di kakinya. Terlepas dari kehadiran dan interaksinya dengan mereka, para murid terjebak dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan tentang apa yang mereka saksikan. Yesus bahkan meminta makan. Hal ini ingin membuktikan bahwa Yesus yang ada di depan mereka itu adalah Yesus yang bangkit dari liang kubur, bukan hantu. Sebab dapat dibuktikan bahwa dalam diri Yesus terdapat luka-luka penyalipan, mempunyai tubuh, dan bahkan ia juga memakan ikan goreng layaknya manusia pada umumnya. Tentu saja hantu atau roh tidak dapat melakukan hal seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop Injil Lukas ini Yesus juga menyampaikan bahwa dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke semua bangsa, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Keselamatan harus diberitakan dalam nama Yesus, sebab hanya dengan menerima nama itu, umat manusia menyatukan diri dengan karya ilahi dalam wafat dan kebangkitan Yesus, hingga manusia memperoleh keselamatan. Lewat pengampunan dosa ditegaskan bahwa karya Allah tak mungkin menghasilkan buah selama manusia tidak mau berbalik dari dosa. Artinya bertobat dan mulai hidup menurut pola Allah. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa dalam Injil Lukas bab 24 ayat 36 sampai 48 ini memperlihatkan para murid berada di ambang kebahagiaan yang luar biasa. Namun, keraguan dan ketidakpercayaan menghambat mereka. Meskipun ragu-ragu, mereka sangat ingin menerima kemungkinan bahwa Yesus memang telah menaklukkan kematian dan kembali kepada mereka. Gagasan bahwa pemimpin tercinta mereka masih hidup dan hadir di hadapan mereka terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, menyebabkan mereka merasakan campur rasa tidak percaya dan gembira. Reaksi para murid dapat menjadi cerminan pengalaman kita sendiri ketika Allah mengajak kita mendekatkan diri pada kemuliaan dan kasih karunia-Nya. Kita mungkin merasa ragu-ragu sama seperti para murid ketika Allah mengundang kita untuk mengalami sukacita kebangkitannya. Mungkin sulit bagi kita untuk sepenuhnya merangkul dan menerima kenyataan kebangkitan dalam kehidupan kita sendiri, meskipun Allah mengundang untuk melakukan hal tersebut. Namun, sama seperti para murid,
kita juga belajar untuk percaya kepada Tuhan dan mengatasi keraguan dan ketakutan kita, membiarkan diri kita merasakan sepenuhnya sukacita dan anugerah yang Tuhan tawarkan. Ada berbagai alasan mengapa kita mungkin kesulitan menerima kebangkitan, dan salah satunya adalah perasaan kecil hati. Para murid yang sangat kecewa dengan kematian Yesus menjadi contoh dalam hal ini. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri di hadapan mereka setelah bangkit dari kematian, mereka masih ragu untuk melepaskan rasa putus asa yang selama ini menguasai mereka. Demikian pula kita cenderung merasa terbebani oleh beban dunia, kesalahan kita sendiri atau kesalahan orang lain. Hal ini dapat menimbulkan perasaan marah dan frustasi, sehingga menyebabkan kita terus memikirkan masalah yang kita hadapi. Namun, menerima sukacita kebangkitan dan menciptakan hidup baru dengan pertobatan berarti mengalihkan fokus kita dari kekhawatiran tersebut dan sebaliknya memusatkan perhatian kita pada kenyataan yang Allah ingin kita utamakan. Dengan demikian juga kita mampu menjadi alatnya dan jadi pembawa warta sukacita bagi sesama. Pace Ebene.